Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran tematik ya. Kita sudah sampai tema 5, masih membahas tentang pahlawan atau kepahlawanan. Nah, di tema ini kita akan belajar sikap kepahlawanan. Silahkan kalian buka halaman 135. Nanti kita akan baca dulu bagaimana salah satu kisah dari salah satu pahlawan yang ada di Indonesia, yang kemarin sempat Bapak singgung juga pada saat Hari Pahlawan, yaitu adalah kisah Bung Tomo atau Sutomo, atau biasa dikenal juga dengan kisah Bung Tomo ya, Bung Tomo. Pahlawan ini adalah pahlawan kemerdekaan yang terkenal dan berasal dari Surabaya. Kita akan baca ya di halaman 135. Bung Tomo, pahlawan kemerdekaan Indonesia yang satu ini merupakan sesosok pahlawan nasional pergerakan kemerdekaan Indonesia yang sangat terkenal di masanya. Sutomo yang lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920 tumbuh di tengah keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya, Kartawan Cipto Wijoyo, merupakan sosok yang serba bisa. Ya. Kemudian ayah Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintahan, hingga bekerja sebagai pegawai kecil di perusahaan ekspor impor Belanda. Nah, itu adalah background dari Bung Tomo dan ayahnya ya. Kemudian Sutomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal dengan perannya dalam membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan datangnya penjajah Belanda melalui tentara Nica. Nah, kemarin juga sudah Bapak sampaikan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun ya. Nah, di sana banyak sekali kisah-kisah perjuangan para pahlawan, pengorbanannya dari mulai harta, kemudian bahkan nyawa ya, bahkan ada yang terbunuh juga untuk membela kemerdekaan atau mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut. Perjuangan ini kemudian berakhir pada pertempuran 10 November 1945 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beliaulah Sutomo yang dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Beliau berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Nah, Bung Tomo ini sangat terkenal ketika dia berorasi membakar semangat para pejuang terutama yang ada di Surabaya ketika itu terjadi peperangan kembali ya pada tanggal 10 November 1945 oleh tentara Inggris. Nah, Bung Tomo melakukan orasi yang membuat rakyat Surabaya itu menjadi semangat untuk berjuang kembali. Memiliki latar belakang dari keluarga kelas menengah, Sutomo suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pria yang lebih dikenal dengan panggilan Bung Tomo ini juga tumbuh menjadi sosok yang terus terang dan penuh semangat. Nah, Bung Tomo ini orangnya terus terang, jujur, dan semangat ya. Nah, salah satu sifat yang bisa kita teladani dari Bung Tomo itu adalah beliau suka jujur, berterus terang, dan juga memiliki semangat yang sangat tinggi. Saat berusia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Namun ia tetap melanjutkan pendidikan HBS-nya melalui korespondensi. Sutomo juga bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Filsafat kepanduan yang ia dapatkan dari KBI merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya yang putus. Prestasi yang ia capai saat berusia 17 tahun berhasil membawa Sutomo terkenal. Ketika itu, Sutomo berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Pada tahun 1942, sebelum merdeka ini ya, sebelum pendudukan Jepang, hanya ada 3 orang Indonesia yang bisa mencapai peringkat itu.
Selain menonjol karena prestasi dalam bidang kepanduan, Sutomo juga pernah meraih kesuksesan sebagai jurnalis. Nah, bidang kepanduan tuh apa? Kalau sekarang tuh bidang kepanduan tuh seperti pramuka ya. Dulu kepanduan namanya. Sekarang itu lebih dikenal dengan istilah pramuka. Sutomo kemudian memutuskan untuk bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Karirnya sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang pada 1944 itu biasa-biasa saja. Kala itu hampir tidak ada yang mengenal Sutomo. Akan tetapi pada November 1945 sosoknya kembali mencuat, terkenal lagi karena berhasil mengobarkan semangat rakyat Surabaya yang tengah diserang habis-habisan oleh tentara Inggris. Nah, itu adalah tentang kisah Sutomo atau Bung Tomo, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Surabaya. Ya, dari kisah tersebut kita bisa mengambil teladan yang bisa kita tiru ya, atau kita teladani, kita ikuti. Apa saja sikap-sikap yang bisa kita teladani dari para pahlawan kayak tadi seperti Bung Tomo atau pahlawan-pahlawan yang lainnya ya. Ada banyak sikap yang bisa kita teladani, diantaranya yang pertama yaitu pantang menyerah. Ya, jadi nggak gampang nyerah, nggak gampang kalah, mengeluh, nggak banyak mengeluh. Dia terus berjuang bagaimana caranya negara Indonesia ini bisa merdeka. Ya, diantara contoh dari sikap pantang menyerah seperti misalnya berani membela kebenaran dan keadilan. Terus yang kedua, dia rela berkorban. Nah, rela berkorban. Kemudian yang ketiga, dia juga suka menolong orang yang kesulitan. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap dari pantang menyerah. Jadi dia juga selain berani membela kebenaran, kemudian rela berkorban, dia juga suka menolong orang yang mengalami kesulitan. Misalnya seperti kalian nih, teman kalian misalnya ada yang mengalami kesulitan, ditolong, dibantu. Nah, itu adalah sikap pahlawan ya, sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme diartikan sikap cinta terhadap tanah air. Karena kecintaan tersebut, para pahlawan berusaha keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih. Contoh dari sikap nasionalisme yang bisa kita terapkan yaitu seperti yang pertama, belajar dengan giat. Karena dengan ilmu kita bisa menjadi kuat, ya. Kenapa banyak bangsa-bangsa yang terjajah? Karena bangsa-bangsa tersebut biasanya tidak memiliki pendidikan yang bagus, ya. Misalnya masyarakatnya tidak memiliki pendidikan bagus, tidak memiliki ilmu yang banyak. Makanya kalian harus rajin belajar dengan giat agar apa? Agar kalian menjadi kuat di masa yang akan datang dan tidak dapat terjajah lagi, ya. Kemudian selain itu juga salah satu sikap nasionalisme menggunakan produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Nah, kita berusaha untuk membeli produk-produk hasil karya anak bangsa atau hasil produk dalam negeri dari Indonesia aja, kita pakai produk-produknya kalau bisa ya. Itu adalah bagian dari kita cinta kepada tanah air. Kemudian yang ketiga, giat mempelajari kebudayaan bangsa sendiri. Nah, kemudian sikap selanjutnya dari sikap pahlawan yang bisa kita teladani adalah yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam perjuangan merebut kemerdekaan, terlihat para pejuang berasal dari berbagai suku, ya. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, kemudian ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Sulawesi, banyak ya. Mereka kalau misalnya perjuangannya itu terpecah belah,
kita tidak bisa merdeka. Karena mereka itu bisa bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu eh, mendapatkan kemerdekaan atau menang dari para penjajah seperti Belanda, kemudian Inggris dan juga Jepang. Maka kemerdekaan itu bisa kita dapatkan karena kita mau bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Nah, kalau kita itu berjuangnya sendiri-sendiri, masing-masing suku itu berjuang untuk sukunya sendiri, misalnya suku Sunda berjuang untuk suku Sunda, kemudian suku Jawa berjuang untuk. Nah, ini nggak bisa kita menjadi kuat. Kita akan lemah karena kita terpecah belah. Makanya persatuan itu adalah kekuatan. Persatuan adalah kekuatan. Persatuan dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap-sikap persatuan dan kesatuan yang bisa kita terapkan pada saat hari ini adalah seperti misalnya kita mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Ya, kita ikut kerja bakti. Kalau misalnya di lingkungan kalian nih ada kerja bakti, kalian ikut misalnya menyapu atau membersihkan halaman, membersihkan saluran air yang kotor, misalnya membuang sampah dan sebagainya ya. Itu adalah sikap persatuan dan kesatuan yang bisa kita terapkan pada saat ini. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, sikap pahlawan yang bisa kita teladani. Mereka itu mengutamakan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, para pahlawan itu mereka mementingkan bagaimana caranya Indonesia itu bisa merdeka. Itu kepentingan mereka, bukan kepentingan pribadi. Bukan misalnya gimana caranya saya itu bisa kaya misalnya, atau gimana caranya saya itu bisa terkenal, bukan itu. Tapi yang mereka pentingkan adalah bagaimana bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Nah, itu adalah mementingkan kepentingan bangsa Indonesia dibanding kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Seperti itu ya. Kayak contoh misal zaman dulu juga, kalau Rasulullah dan para sahabatnya ya, mereka itu lebih mementingkan kepentingan agama daripada kepentingan dirinya sendiri. Bahkan mereka itu rela berjuang, berjihad, berkorban, harta, kemudian bahkan sampai nyawa ya, untuk kepentingan apa? Kepentingan agama, bukan kepentingan diri dia sendiri atau keluarganya atau kelompoknya, bukan, tapi untuk kepentingan bagaimana Islam itu bisa jaya, bagaimana Islam itu bisa tersebar di seluruh dunia ya, seperti itu. Kemudian sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani selanjutnya adalah suka bermusyawarah. Apa itu bermusyawarah? Jadi musyawarah itu adalah kita berkumpul ya untuk memutuskan suatu permasalahan. Kita berbicara, kita kumpul sih. Misalnya kalau kalian di kelas tuh musyawarah tuh kayak seperti rapat ya. Misalnya rapat tuh bagian dari musyawarah juga. Kalian kumpul dengan beberapa teman kalian, dengan guru kalian, musyawarah bagaimana kelas ini misalnya menjadi bersih, bagaimana kelas ini misalnya tidak berisik, bagaimana kelas ini bisa tertib. Nah, itu di kalian bahas misalnya gimana nih caranya nih gitu. Nah, itu adalah bagian dari musyawarah. Kemudian selanjutnya yaitu mengenal nilai-nilai kepahlawanan. Pahlawan adalah para pejuang yang membela bangsa dan negara. Pahlawan yang telah gugur, ada yang kita kenal, tetapi ada pula yang tidak kita kenal namanya. Para pahlawan yang tidak dikenal namanya disebut sebagai pahlawan tak dikenal. Nah, pahlawan itu sebenarnya banyak ya, orang yang berjuang ketika sebelum masa kemerdekaan untuk mendapatkan kemerdekaan itu para pahlawan. Cuma kadang yang kita kenal itu hanya orang-orang atau pahlawan-pahlawan tertentu saja. Misalnya Bung Tomo, kemudian banyak ya pahlawan-pahlawan yang kita kenal. Tapi sebenarnya pahlawan itu lebih banyak lagi, karena yang berjuang itu bukan satu atau dua orang, tapi seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu berjuang
Cuma ada yang dikenal dan ada yang tidak dikenal. Nah, pahlawan yang tidak dikenal ini disebutnya pahlawan tak dikenal. Bentuk perjuangan para pahlawan bermacam-macam. Perjuangan bisa berupa usaha mengangkat senjata melawan penjajah. Begitu juga perjuangan bisa berupa usaha dalam bentuk perundingan, negosiasi, dan dalam wadah organisasi yang pergerakan nasional. Dalam berjuang, para pahlawan memiliki sikap rela berkorban, berjiwa besar, bekerja keras, mencintai, dan membela tanah air. Sikap-sikap itu merupakan kepahlawanan dan patriotisme. Para pahlawan memberikan contoh sikap kepahlawanan dan patriotisme. Sikap inilah yang harus kita tiru dan kita teladani. Dan yang terakhir, yaitu kita harus meneladani sikap kepahlawanan. Patriotisme itu adalah sikap kepahlawanan, ya. Adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air. Selain itu, juga bersedia mengorbankan segalanya. Sikap patriotisme tidak hanya pada waktu perang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Rasa cinta kepada tanah air bisa diwujudkan dengan bermacam-macam cara, antara lain sebagai berikut. Misalnya, sebagai pelajar, kalian harus giat belajar. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Gunakan kesempatan ini untuk kalian belajar dengan tekun, karena zaman dahulu ketika masih perang, nggak bisa. Misalnya bangsa Indonesia itu, anak-anak zaman dulu itu sekolah, jangankan sekolah, untuk mencari makan pun susah. Makanya kalian nih, ketika kalian sudah merdeka sekarang ini, kalian manfaatkan, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian masih diberikan rasa aman, kenyamanan, tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Makanya kalian giat belajar, gitu ya. Dan kalau kita rajin belajar, kita bisa berprestasi. Murid yang berprestasi akan mengharumkan nama bangsa dan negara. Kemudian wujud dari cinta tanah air selanjutnya adalah kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita harus memiliki kebanggaan. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, ini sudah Bapak singgung tadi, ya. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Baik, itu saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang salah. Nanti kalian baca kembali pembelajaran ini. Nanti untuk tugas akan Bapak tulis di WhatsApp, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.